Tolong sekarang jawab dengan jujur. Bapak Ibu tadi mau berangkat ke pengajian. Begitu berangkat dari rumah, masyian aw rakiban, yang jalan kaki ataupun yang naik kendaraan. Baik itu roda 2, roda 4, maaf. Begitu berangkat tadi berdoa apa enggak? Jujur. Saya yakin dari sekian ribu yang hadir, sekian ratus yang hadir, yang berdoa sama yang tidak berdoa, saya yakin seyakin-yakinnya, bukan suudzon, tapi saya yakin seyakin-yakinnya banyakan yang nggak berdoa. Betul? Iya kan? Ngaku. Karena kita datang ke majelis taklim ini oleh Tuan Guru, bahkan wajib kita ini ngikutin baginda Rasul, harus jujur dalam hidup. Walaupun hanya dengan masalah sepele seperti itu. Saya yakin ini banyakkan yang nggak berdoa ketimbang yang berdoa. Betul? Nah, dari sekarang Bapak Ibu, ketika kita mau keluar dari rumah kita masing-masing, baik itu mau ke pasar, mau ke sawah, mau ke rumah tetangga, apalagi ke majelis taklim untuk kita beribadah, maka ayo kita mulai dengan terlebih dahulu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ad-du'a mukhul ibadah, wad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah pangkalnya dari segala macam ibadah, dan doa itu adalah senjata bagi kita umat Islam. Makanya kalau kita berdoa, insya Allah kita sudah pegang senjatanya Bapak Ibu. Kalau ada lawan, berarti tinggal kita luncurkan senjata yang kita pegang tersebut. Apal doanya? Apal doanya? Belum? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Kemarin itu. Doanya saya yakin Bapak dan Ibu apal. Cuman karena nggak terbiasa, maka nggak dibaca. Makanya ayo Bapak Ibu, supaya kita ini keluar dari rumah begitu berdiri di depan pintu, nganjeng kalau kata orang Lombok, di depan pintu berdoa terlebih dahulu dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, saya pasrah, yang pasrah kepada Engkau ya Allah. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk menjadi hamba-Mu yang taat, meninggalkan maksiat, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah yang maha agung dan yang maha besar. Tuh. Kalau kita sudah baca Bapak Ibu, maka senjata itu sudah kita pegang. Itu yang pertama. Dan doa ini adalah mukhul ibadah, yaitu pangkal dari segala macam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua saya tanya lagi. Tolong jawab dengan jujur. Ini kita ngaji, nggih? Karena kita datang ke pengajian ini tujuan kita hanya dua. Dua tujuan kita datang ke pengajian. Kata ulama mengatakan al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli wa limardatillah. Tujuan kita datang ke majelis taklim yang pertama ingin menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing, agar kita menjadi hamba Allah yang faham, yang alim, tahu tentang tata cara bagaimana ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, walimardatillah, ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu doang kita. Nah, sekarang yang kedua saya tanya lagi Ibu Bapak. Tadi begitu berangkat ke pengajian ini, yang dilangkahkan kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Lupa. Iya kan? Disunnahkan Bapak Ibu, kita sudah datang ke pengajian, sudah ingin beribadah kepada Allah,
langkahkan kaki kanan dulu. Kenapa? Nabi selalu yubda'u bil yumna, diawali dengan yang kanan. Kecuali masuk ke WC diawali dengan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Itu ilmu Bapak Ibu. Nah, ketika kita mau melangkah, mau datang ke majelis taklim, mau ke ke masjid, ke mushola, santren, termasuk mau ke pasar, mau kemana saja, yubda'u bil yumna, diawali dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kenapa? Ala kulli khutwatin, setiap langkah yang kita langkahkan, ja'alallahu malaikatan, Allah ciptakan langkah kita ini datang ke majelis taklim satu malaikat. Coba berapa banyak kita datang ke majelis taklim langkah kita dari rumah kita masing-masing. Tapi maaf, jangan dihitung. Benar. Soalnya kalau bapak ibu dari rumah sudah melangkah ke kiri kanan didahulukan. Sekek, dua, telu, terus sampai ke sini dihitung. Maaf, kedengeran sama tetangga yang enggak doyan ngaji, maka kata tetangga tersebut jogang. Iya kan? Tetap kita melangkah kaki kanan. Bahkan beristighfar, berzikir kepada Allah sepanjang jalan, baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Karena setiap langkah yang kita langkahkan atau putaran roda yang menuju ke majelis taklim ini, Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu ngiring ngikut dari belakang. Dan malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah fadilahnya Bapak Ibu, orang yang senang ngaji datang ke majelis memang sih. Kalau ngikutin yang namanya penyakit bot, nggak ada berhentinya kita Bapak Ibu, nggak ada batasnya. Bawaannya yang namanya abot itu luar biasa. Makanya alhamdulillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melangkah kaki kanan kita diiringi dengan derap kaki langkah kaki kiri, seterusnya dan seterusnya sampai di majelis taklim. Alhamdulillah. Berapa banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah. Kenapa? Yang memintakan ampun adalah malaikat. Dan satu langkah 10 kebaikan Allah kasih kepada kita Bapak Ibu. Berapa langkah kita datang ke majelis taklim ini? Langkahnya saja sudah diberikan kebaikan. Sudah diberikan pahala oleh Allah. Malaikat Raqib mencatat 1, 2 sampai seterusnya. Luar biasa orang yang rajin ngaji. Alhamdulillah. Begitu Bapak dan Ibu sampai di majelis taklim, duduk dengan rapi. Satu yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah silaturahim. Betul. Tidak setiap hari kita bertemu seperti ini Bapak Ibu. Walaupun dengan tetangga sebelah, kadang kita nggak bertemu. Tapi ketika kita datang ke pengajian, tetangga kita datang ke pengajian, kanan kiri depan belakang, alhamdulillah di tempat ini kita bersilaturahim. Ketika kita bersilaturahim, satu, Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah kasih rizki kepada kita. Alhamdulillah. Coba kalau di rumah minum aqua enggak? Aqua galon. Ya kan? Tapi di sini kena rizki disertakan oleh Allah. Alhamdulillah. Apalagi tuan gurunya sudah disiapkan. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Begitu Bapak dan Ibu nyampe di majelis taklim, telah bersilaturahim antara yang satu dengan yang lainnya. Kadang berjabatan tangan. Dengan kita berjabatan tangan, dosa-dosa kita sesama manusia ini sudah berguguran Bapak Ibu. Dengan kita bersilaturahim, bersalam-salaman, tasofahah bainana. Kita saling bersalam-salaman di antara kita. Belum lagi ketika kita bertemu dengan kita ucapkan assalamu, saling berdoa semoga keselamatan tercurah kepadamu. Kita jawab dengan waalaikum.
Memberikan salam hukumnya, ayo. Memberikan salam hukumnya, tuh. Makanya kalau ngaji tahu Bapak Ibu. Maaf mungkin Ibu lupa. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Ibu assalamualaikum, sunnah. Menjawabnya waalaikumsalam, wajib. Kenapa? Allah yang kasih tahu. Fa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan ketika kalian dihormat oleh saudara-saudara kalian, maka balikkan penghormatan tersebut minimal setimpal, kalau perlu lebih. Artinya kalau ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab minimal waalaikumsalam. Kalau perlu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya memberikan salam hukumnya sunnah, menjawabnya adalah wajib. Nah, yang keempat, ketika bapak dan ibu sudah duduk di majelis taklim, sudah bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang seiman, tetangga kita, handai tolan kerabat kita. Yang keempat, nadrukah ila wajhil alimi khairun min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ini luar biasa kata Nabi Bapak Ibu. Ketika bapak dan ibu duduk di majelis taklim dengan rapih, kemudian memandang kepada wajah tuan gurunya, wajah ustadznya. Pandangin, Ustadz Wildan. Pandangin. Masih bajang. Masih bajang. Masih bisa nambah beliau. Pandangin. Jangan mandang saya. Tiang mah sampun lingsir, sadar tiang. Maaf. Iya. Makanya tadi dari awal saya kasih tahu angka 1. Maaf, bukan promosi. Ngasih tahu doang. Siapa tahu nyangkut di Semparu. Ya kan setiap hari saya ibu lewat sini, nanti juga sebentar lagi saya lewat. Kalau ke Alfa lewat sini, ya mau ke mana saya lewat sini. Cuman kadang pakai mobil, kadang pakai sepeda motor. Tandain aja kalau ada plat mobil B, Kijang Innova warna hitam, nah cegat. Subhanallah. Nah ini Nabi sampaikan Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah duduk di majelis taklim dengan rapi. Nadruka ila wajhil alimi. Pandanganmu kepada orang yang alim, orang yang punya ilmu. Apapun etnis dan bangsanya, mau orang Yaman, mau orang Saudi, mau orang Lombok, mau orang Jakarta. Yang jelas itu adalah ulama. Karena ulama ini yang disampaikan oleh baginda Rasul, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama inilah penerus, pewaris dari baginda Rasul, yang meneruskan estafet perjuangan baginda Rasulullah Muhammad. Memandang kepada orang yang alim, maka apa kata Nabi? Khairun laka, lebih baik bagimu ketimbang bersodakoh 1000 jaran, 1000 kuda, yang kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Memandang saja Bapak Ibu. Memandang doang. Melihat doang. Maka jangan berkedip terus, pandangin saya. Ya kan, maaf, yang namanya jamaah pasti ngeliat tuan gurunya kan. Dengan apa memandangnya? Ainur rohimah, dengan pandangan kasih sayang karena ilmunya. Bukan karena orangnya. Oh yang namanya tuan guru mah alhamdulillah Ustadz Wildan ganteng. Gagah, tiang juga. Sampun lingsir tiang. Subhanallah. Nah inilah ibu fadilahnya kita. Memandang saja kepada tuan gurunya, belum ngaji, belum menerima ilmu.
maka lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda. Dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi Bapak Ibu memandang tuan guru? Makanya terus pandangin, jangan pernah berkedip. Rame jadinya. Subhanallah. Ini Nabi yang sampaikan Ibu. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Pernahkah kita bersedekah sampai 1000 kuda? 1000 jaran? Ndek? 1 sekek jaran? Ndek? Sekek bembek? Ndek juga? Sekek manuk? Udah kalau sekek manuk. Subhanallah. Ini kita hanya memandang melihat wajahnya tuan guru yang memberikan ilmu kepada kita Bapak Ibu. Lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda. Dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu. Yang kelima. Nih. Fadilahnya kita ngaji Bapak Ibu. Ini babul ngaji sekarang ini. Baru nanti yang lain-lain. Sampai jam berapa ini? Kita ngaji sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 9. Kelamaan tahu. Sampai jam 6. Yang kelima. Nabi menyampaikan dalam kitab Lubabul Hadis. Kata baginda Rasul. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Subhanallah. Apa kata Nabi? Julusuka sa'atan. Duduknya kalian di majelis ilmu. Seperti kita semua ini duduk dengan seksama, duduk dengan rapi. Ada yang di dalam majelis, ada yang di emperan, ada juga yang di luar sana tuh. Enggak apa-apa. Yang penting masih mau ngaji, duduk dengan rapih Bapak Ibu. Saatan kalau dalam bahasa Arab, saatan itu adalah 1 jam saja. Apalagi lebih dari 1 jam. Dari jam pira tadi datang ke sini? Jam 2. Jam 4. Iya. Dari jam 4 insya Allah sampai jam 6, 2 jam berarti. Orang yang duduk kata Nabi, julusukah duduknya engkau kalian ini di majelis ilmu, di majelis taklim, apapun nama majelis taklimnya, siapapun pengasuhnya, siapapun yang memberikan ilmunya. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab diterjemahkan atau pakai bahasa Sasak. Sila. Betulan saya Mahdiman paham bahasa Sasak. Beraja sebenjelu, segedi-gedi. Sampai jeluk niki Dikman paham. Ya Allah, mudah-mudahan ke depan bisa bahasa Sasak. Amin. Amin. Kalau jodohnya orang Sasak insya Allah bisa. Amin. Ya Rabbal. Maaf bukan promosi. Kasih tahu doang. Siapa tahu nanti pulang dicegat. Dimintain nomor HP. Iya yang laki-laki maksudnya. Siapa tahu ayahanda ini ngajak midang. Subhanallah. Kena Bu, maaf, benar Bu. Yang namanya orang gak punya istri ini az-zaujatu nisfud dunya. Nabi itu yang menyampaikan. Istri yang solehah, yang mendukung perjuangan suaminya di dalam berdakwah, itu adalah separuh dari dunia. Separuh dari dunia. Ketika istri meninggal, lakinya galau, pasti itu. Maka karena itulah Imam Malik ketika istri beliau paginya meninggal, sorenya menikah beliau. Imam Malik tuh beda pancetiang. Saya bukan imam, bukan siapa-siapa. Makanya sampai saat ini enggak kebahagiaan.
Itu yang Nabi sampaikan, istri yang solehah yang mendukung perjuangan suaminya, merawat suaminya, memperhatikan suaminya. Ya Allah, nisfud dunia, kata Nabi, itu separuh dari dunia. Kenapa? Baginda Rasul sendiri pernah merasakan betapa ketika ditinggal oleh Siti Khadijah, Baginda Rasul galau sehingga diundang langsung oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dihibur oleh Allah. Nah, sekarang yang bisa menghibur jauh hari mubarak ini ya orang Semparu. Istri yang solehah separuh dari dunia. Kalau udah ditinggalkan oleh istri yang solehah tersebut, maka hilanglah separuh dunia. Tinggal separuh lagi, setengah lagi. Kecuali merarik malik. Itu baru utuh lagi. Subhanallah. Nah, Nabi sampaikan tadi Bapak Ibu, duduknya kalian di majelis ilmu saatan 1 jam saja. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Tidak menyentuh kepada buku, tidak menyentuh kepada pulpen. Artinya apa? Tidak mencatat walaupun 1 huruf. Hanya pasang telinga mendengarkan baik-baik. Saatan 1 jam saja. Maka apa kata Nabi? Khairun laka, lebih baik bagimu ketimbang memerdekakan 1000 budak. Subhanallah. Berapa itu pahala memerdekakan 1000 budak? Sayyidina Bilal bin Rabbah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau uang sekarang sekitar yaitu 50 juta 1 budak. Coba. Kita duduk seperti ini Bapak Ibu mendengarkan ilmu, bahkan nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, hanya mendengarkan. Kadang mendengarkannya itu lewat Jurang Jaler beli garam. Tahu Jurang Jaler? Tahu sia? Garam. Artinya bari nyender, bari merem. Ngantuk. Hanya mendengarkan, pasang telinga baik-baik. Nabi sampaikan khairun laka, pahalamu lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Duduknya kita seperti ini mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh gurun-gurun tiang pelunggung sami lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Maaf bapak-bapak tiang niki semuanya, pernahkah sholat sunnah sampai 1000 rakaat Pak? Ibu pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat Ibu? Ndik. Barangkali Bapak dan Ibu penasaran, Pak Kiai pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Saya jawab dengan jujur, Dikman. Nggak pernah Bapak Ibu. Boro-boro sampai 1000 rakaat. Ini hampir tiap malam saya ketika mau keluar berdakwah lewat Masjid Semparu. Malam pertama, kedua, ketiga bulan suci Ramadan. Ya Allah, sholat tarawihnya penuh. Alhamdulillah, sampai dicegat di sana. Nggak boleh lewat. Kenapa? Saking penuhnya masjid, kadang sampai keluar-luar. Pada sama di Jakarta juga dengan di Lombok. Tapi maaf, 1000 maaf, umurnya cuma 1 minggu doang. Betul. Malam kedua, ketiga, kadang maaf takut nggak kebagian tempat, nitip sajadah sama tetangga. Hamparkan sajadah saya, takut saya nggak kebagian tempat. Bahkan yang nggak pernah ke masjid seumur-umur ketika bulan suci Ramadan, saking girangnya masuk bulan suci Ramadan, karena disampaikan oleh tuan gurunya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niron. Orang yang senang girang hatinya, berbunga-bunga karena datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya nanti disentuh oleh api neraka. Kadang maaf, sholat yang 5 waktu ditinggalkan, sholat tarawih yang dikerjakan. Itu mah di Jakarta. Di Lombok mah kagak beda. Subhanallah. Tuh, malam pertama seminggu alhamdulillah. Tapi kalau sudah umur 1 minggu, apalagi sudah masuk fase kedua, fase ketiga, simsalabim abrak kadabrak. Masjid disulap jadi besar, musola santren disulap jadi gede,
Jamaah tinggal dikit sudah ada kemajuan. Softnya yang maju. Betul. Tipe kayak kita ini Pak Bu, nggak mungkin sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Tuh buktinya. Hanya dengan 23 rakaat bulan suci Ramadan, antusiasnya malam pertama, kedua, ketiga doang. Kesananya mah wes bablas. Iya kan? Nah, kita duduk seperti ini Bapak Ibu setiap hari Sabtu sore, apalagi setiap hari kita ngaji kemana-mana, pahala kita lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Tuh. Boro-boro Bapak Ibu sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Kadang qobliyah, ba'diyah, yang tabi, yang ngikutin kepada fardu jarang kita lakukan. Betul? Betul. Boro-boro yang namanya sampai 1000 rakaat, maaf, sholat tahajud jarang juga kita lakukan. Betul? Ibu, bapak, bulan suci Ramadan kemarin jam pira bangun? Jam 3, jam apa? Minimal jam 4. Sekarang jam pira? Ayo, jujur. Ayo. Alhamdulillah kalau masih bangun jam 3, jam 4 berarti amaliyah Ramadan dibawa keluar bulan suci Ramadan. Tapi jarang di antara kita ini Bapak Ibu, kalau kemarin bulan suci Ramadan secara otomatis jam 3 kita sudah bangun, jam 4 minimal kita sudah bangun. Kenapa? Untuk mempersiapkan makan sahur. Tapi sekarang jam 3, jam 4 masih ngiler. Betul? Betul? Ngaku. Subhanallah. Padahal ya Allah ya Rabb sering disampaikan oleh Tuan Guru, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terpaksa. Coba nggak dibilang sepi sama saya? Ya, pada males jawabnya. Ya Allah. Padahal ala kulli harfin halawah. Setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, kita dengarkan, disambut dengan Allah, 10 pahala Allah kasih. Alhamdulillah. Maka apa kata Allah tersebut? Wa minal laili, dan dari bagian malam, sepertiga terakhir di malam hari. Fatahajjat bihi nafilatan lak, kita bangun, ngambil air wudhu, hamparkan sajadah. Minimal sholat sunnah tahajud 2 rakaat minimal. Syukur-syukur sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat dan seterusnya. Minimal 2 rakaat Bapak Ibu. Ibarat kita ini, maaf, nelpon saat ini orang banyak yang pakai salurannya. Makanya kadang maaf kita nggak dapat jaringan, betul. Tapi ketika tengah malam orang yang sedang nyenyak tidur, kita komunikasi langsung dengan Allah. Ibarat jaringan, tidak ada yang pakai jaringan tersebut. Maka langsung dengan Allah Subhanahu. Nafilatan lak, sebagai nafilah sunnah bagimu. Karena kalau kalian kerjakan itu, Allah jamin. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan utus kita semua yang melaksanakan sholat tahajud tersebut ke tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Ya ibarat HP ini, maaf, napi aran niki. Napi aran setan gepeng. Iya, kalau yang megang Ustadz Wildan tuh, lihat. Insya Allah di dalamnya Al-Quran, Sunnah, hadis-hadis Nabi, kitab kuning isinya. Coba anak muda yang pegang sekarang. Lihat, kontrol oleh orang tuanya apa yang ada di HP-nya. TikTok doang. Makanya saya katakan di mana-mana ini adalah setan. Makanya tergantung yang pegang. Makanya dengan HP ini Bapak Ibu, maaf nggih. Kadang anak kita itu gara-gara HP ini hilang.
Berapa banyak di berita di televisi anak yang ada di Jakarta dekat rumahnya Pak Kiai Haji Jauhari Mubarak, masih ABG, umur 17 tahun, ternyata hilang. Kenapa? Karena chattingan dengan orang Lombok dekat Semparu. Yang dari Jakarta nekat datang ke Bali, yang dari Semparu juga nekat datang ke Bali. Padahal lain jenis laki perempuan, katakanlah yang perempuan dari Semparu, yang laki dari Jakarta. Padahal belum kenal, hanya pakai chatting doang. Maka bertemulah di Bali. Orang tuanya mencari ke sana kemari, lapor ke kadus, lapor ke kepala desa, lapor ke polisi. Sampai 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nggak pernah ketemu. Anaknya udah ada di Bali. Yang pada akhirnya bertemu, maaf, karena direstui oleh orang tua, mereka hidupnya bebas di Bali. Lama-kelamaan sudah jenuh hidup berdua tanpa ikatan yang namanya pernikahan. Kangen kepada orang tuanya, 1 tahun balik lagi ke Semparu. Begitu sampai di Semparu, es cendol tanpa kelapa, perut ngejendol, kagak punya bapak. Betul? Ini gara-gara napi? Setan gepeng. Makanya adik-adik nih yang masih muda, adik-adik nih yang masih muda, kalau berdoa sekarang tambah. Kalau zaman kita dulu ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Sekarang ini tambah doa kita. Termasuk adik-adik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah. Baru wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kenapa sekarang bertambah dunianya? Ada dunia mah gara-gara napi setan gepeng tuh. Coba. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, duduknya kita di majelis ilmu ini pahalanya lebih baik ketimbang sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah. Memang kadang kita kerjakan yang sunnah, tapi jangan lupakan yang wajib. Kenapa? Yang wajib memang itu kewajiban. Kewajiban Bapak Ibu, karena Nabi sampaikan Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-shalah. Pangkal dari segala macam urusan hidup di dunia ini adalah Islam. Tapi wa umuduhu as-shalah, adapun tiangnya agama itu adalah Makanya sholat jangan sampai ditinggal. Walaupun luwe pegawaian, jangan sampai meninggalkan sholat. Makanya kita diingatkan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Terus? Nggak apal. Pada kanca tiang. Inilah Bapak Ibu sekalian, dengan kita ngaji seperti ini, alhamdulillah, fadilah kita, keutamaan kita sama halnya, bahkan khairun laka, lebih baik bagimu, kata baginda Rasul, min alfi rakaati nafilatin, daripada kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Makanya jangan sampai meninggalkan yang namanya pengaji. Tuh ditulis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Subhanallah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban fardu bagi muslim laki-laki ataupun perempuan. Bahkan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah kalian ilmu itu mulai keluar dari rahim ibu sampai nanti masuk ke liang lahat, punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jangan merasa kita ini sudah pintar, jangan merasa kita ini sudah cukup dengan ilmu yang kita miliki.
Kenapa? Karena setiap amal ibadah tanpa didasari oleh ilmu, maka ulama mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan tanpa didasari oleh ilmunya mardud, maka ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Dengan kita ngaji, kita paham tentang ilmu agama. Yang namanya sholat, ada syarat sahnya sholat, ada rukunnya sholat, ada sunnah-sunnahnya sholat, bahkan ada yang membatalkan sholat. Kalau kita ngaji tahu, kalau enggak ngaji tetap tidak tahu. Alhamdulillah.